Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Sharing Santai. Dan hari ini saya akan membahas mengenai 4 cara supaya kita bisa tetap fokus untuk meraih impian kita. Bruce Lee mengatakan, saya lebih takut kepada orang yang melatih 1 jurus 1000 kali daripada orang yang melatih 1000 jurus 1 kali. Dari quote itu udah kelihatan gitu. Kalau sesuatu yang kita lakukan secara fokus, sesuatu yang kita lakukan secara konsisten, maka sesuatu itu jadi berbahaya. Maka sesuatu itu akan menjadi sebuah hal yang membuat hidup kita bisa berubah. Nah, banyak sekali orang-orang cerdas, banyak sekali di Indonesia, banyak sekali orang-orang cerdas, banyak sekali orang yang pintar, belajar berbagai macam hal dia bisa gitu. Pendidikannya tinggi. Tapi kenapa dia belum meraih impiannya sampai sekarang? Karena dia merasa semua bisa. Pada saat dia merasa semua bisa, akhirnya semua dia kerjakan. Pada saat semua dia kerjakan, akhirnya tidak ada yang maksimal. Apa yang dia lupa? Fokus. Fokus ini sangat penting. Kita punya impian besar, tapi kalau kita tidak fokus, kita tidak jadi apa-apa. Kita punya modal yang besar, tapi kalau kita tidak fokus, kita tidak jadi apa-apa. Kita pintar, kita cerdas, tapi kalau kita tidak fokus, kita akan jalan di situ aja. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga supaya kita tetap fokus? Ada 4 cara. Cara pertama ialah jangan suka bandingkan dirinya kita dengan orang lain. Apalagi sekarang dengan media sosial yang semua orang bisa akses. Media sosial, menurut beberapa penelitian, itu justru bisa bikin stres atau bisa memperdalam rasa iri orang. Gara-gara media sosial, kita sering mengutuk diri sendiri dan memuja orang lain. Gara-gara media sosial, kita mengutuk istri sendiri dan memuji istri orang lain. Gara-gara media sosial, kita memuji anak orang lain daripada anak sendiri. Gara-gara media sosial, kita melihat kayaknya suami orang ini lebih bagus daripada suami sendiri. Padahal satu postingan di media sosial itu tidak bisa dibandingkan dengan 24 jammu. Kita tidak mulai dari situasi yang sama. Kita tidak mulai dari titik yang sama. Ada orang yang sudah memulai dengan dia sudah punya modal yang besar. Akhirnya waktu dia bikin kafe, dia gampang sekali untuk mendapatkan modal. Sedangkan Anda motor saja tidak punya. Terus Anda mau bandingkan dengan dia. Tidak adil. Ada yang bapaknya memang sudah kaya dari dulu. Ada bapaknya yang biasa-biasa saja, terus kita mau bandingkan. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Syarat utama kalau Anda mau fokus yang pertama adalah jangan sering bandingkan dirimu dengan orang lain, terutama di media sosial. Terus apa yang harus kita bandingkan? Anda bandingkan proses dia dengan proses kita. Itu yang bisa dijadikan acuan kita supaya bisa semangat. Melihat media sosial, orang lain yang sudah sukses itu boleh-boleh saja. Tapi kita jangan sampai minder. Tertantang boleh, tapi tidak boleh terintimidasi. Jadi yang pertama adalah jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Yang kedua adalah Anda harus melakukan hal yang tepat. Sekali lagi, Anda harus melakukan hal yang tepat setiap saat. Ada sebuah cerita menarik. Ada seorang anak muda mempunyai mobil. Kunci mobilnya hilang. Dia carilah di halaman rumah. Dia cari di halaman rumah 1 jam, 2 jam. Dia cari terus, ya, nggak dapat. Terus ada orang yang lihat. Orang itu tanya kepada anak muda itu, lagi nyari apa anak muda? Lagi cari kunci mobil. Emang hilangnya di mana? Anak muda itu jawab, hilangnya di dalam rumah. Kagetlah dia. Terus dia bilang, loh kok carinya di luar rumah? Anak muda itu jawab, iya soalnya di dalam rumah gelap, di luar terang. Maksudnya banyak orang sudah bekerja, tapi bekerjanya itu menangkap angin mengejar bayangan gitu. Dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kelihatan bekerja, kelihatan sibuk tapi tidak fokus. Yang harusnya dia ke Surabaya, dia bekerja keras, dia jalan terus, akhirnya dia sampai ke Bandung. Menurut buku Outliers karangan Malcolm Gladwell, ada hukum 10.000 jam. Hukum 10.000 jam itu yang membuat Anda menjadi ahli. Orang kalau sudah jadi ahli, dia akan dibayar mahal. Kenapa dia bisa jadi ahli? Karena tadi, hukum 10.000 jam tadi. Kalau kita melakukan terus, maka kita akan jadi ahli. Nah pertanyaannya adalah, dalam 1 hari itu, berapa kali Anda melakukan hal untuk impian Anda itu? Misalnya, Anda pengen jadi YouTuber terkenal. Berapa kali Anda coba belajar mengenai YouTube itu? Berapa kali Anda coba belajar mengenai mungkin kameranya, lightingnya mungkin.
Berapa jam Anda belajar itu? Berapa jam Anda menginvestasikan waktu Anda untuk impian Anda itu? Atau mungkin Anda ngerjain YouTube iya, ngerjain startup program iya, bisnis pecel lele juga iya, nggak akan bisa. Karena tadi hukum 10.000 jam tadi. Anda harus fokus pada satu bidang dan Anda bisa jadi ahli. Nah, kalau Anda hanya punya impian saja, tapi Anda tidak fokus untuk mengerjakan itu, sama aja seperti pemuda tadi yang mencari kunci, tapi pengen mudahnya aja dia cari di tempat terang. Padahal kunci itu hilang di dalam rumah. Dia tidak mau untuk keluar dari comfort zone-nya untuk supaya gelap-gelapan cari kunci. Padahal disitulah kuncinya. Kenapa harus dia cari di luar? Karena dia menganggap di luar tadi terang. Jadi, lakukan hal yang tepat setiap saat. Yang ketiga, bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah kamu rencanakan. Bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah kamu impikan. Great power come from the great responsibility. Kekuatan yang besar lahir dari tanggung jawab yang besar. Setelah kamu memutuskan untuk Bismillah, saya akan mencapai impian-impian saya menjadi seorang musisi ternama. Fokus di situ. Bertanggung jawablah dengan itu. Tidak perlu lagi orang ngasih tahu. Kalau Anda punya impian besar tapi memilih untuk menjadi pemalas, itu adalah cara yang indah untuk menjadi gila. Gila Anda, Pak. Anda masih malas, sholatmu nggak bagus, sedekahmu kurang. Jadi tidak ada tanggung jawab terhadap apa yang kamu impikan. Secara habluminanasnya Anda nggak kuat, habluminaulahnya juga nggak kuat. Padahal kalau dua-dua ini kuat, itu adalah bentuk tanggung jawab. Sekali lagi, great power come from the great responsibility. Kekuatan yang besar lahir dari tanggung jawab yang besar. Yang keempat, jangan mudah tertipu dengan peluang. Yang namanya peluang, yang namanya proposal usaha, di awal pasti indah, di awal pasti bagus. Anda ditawarin ini, Anda ditawarin itu. Apa kata dia? Oh, ini pasti menguntungkan. Pasti menguntungkan. Padahal ekspektasi pasti tidak sesuai dengan realita. Nggak ada jalan pintas untuk menuju sukses. Ada yang bilang, oh ini selama 2 bulan, 3 bulan Anda akan bisa begini. Ini nonsen yang seperti itu. Semua butuh kerja keras. Semua butuh pengorbanan gitu. Jadi jangan tertipu. Contoh misalnya Anda pengen menggali untuk mendapatkan mata air. Anda gali dulu di sini mata air. Anda gali dan banyak. Tetangga-tetangga Anda juga gali mata air di tempat-tempat yang berbeda-beda. Pas 1 meter, 2 meter gali, ternyata tiba-tiba Anda dengar dari sana tetangga Anda bilang, airnya ngucur, airnya ngucur. Anda lihat, di sana kok airnya udah ngalir ya. Padahal saya belum ada ngalir-ngalir. Akhirnya apa? Anda berpikir seperti ini. Kayaknya di sana lebih banyak airnya. Akhirnya yang sudah digali, Anda tinggalin, Anda pindah ke sana. Anda gali lagi dari awal di sana. Setelah Anda gali di sana, Anda lihat di sudut sana ada lagi air yang ngucur. Anda pindah lagi ke sana. Tidak fokus. Padahal Anda fokus. Mau ada batu, singkirin batunya. Fokus di situ terus. Siapa tahu air itu hanya tinggal 0,5 meter. Cuman karena Anda tergoda ngelihat orang lain, lihat peluangnya orang lain, akhirnya Anda berpikir, oh kayaknya bidang ini yang cocok. Oh kayaknya bidang ini yang cocok. Bukan masalah bidangnya yang cocok. Orangnya yang cocok atau tidak. Bukan di mana ladangnya, tapi siapa petaninya. Itu tadi keempat, bagaimana caranya supaya bisa fokus. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat Anda bisa menentukan satu pilihan dan fokus satu pilihan itu dan menjadi ahli dalam bidang itu. Terima kasih, sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.